Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, di mana di sini kita akan belajar mengenai alat reproduksi baik pada pria maupun wanita, perkembangan janin serta siklus menstruasi. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa semua organ yang ada pada dalam tubuh itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di mana sebenarnya fungsi ini memiliki tujuan utama yang sama, yaitu apa? Yaitu untuk mendukung kelangsungan hidup. Nah, bisa kita lihat di sini ya, karena kita lagi belajar sistem reproduksi, berarti ini adalah organ reproduksi. Nah, di mana organ reproduksi ini punya fungsi yang pasti adalah untuk melakukan sistem reproduksi. Di mana sistem reproduksi ini memiliki tujuan, yaitu apa? Yaitu untuk menghasilkan keturunan sehingga bisa melestarikan jenisnya. Jadi kalau ditanya fungsi sistem reproduksi apa sih? Yaitu untuk melestarikan jenisnya. Nah, di mana ketika makhluk melestarikan jenisnya dengan cara bereproduksi dan menghasilkan keturunan adalah salah satu ciri utama dari makhluk hidup. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai alat reproduksi. Dari strukturnya, kemudian fungsinya, serta proses-proses yang terjadi di dalamnya. Nah, sebelumnya nanti selama pembahasan ini kita bakal menemukan banyak kata-kata seperti ovulasi serta fertilisasi. Nah, apa sih ovulasi ini? Ovulasi itu adalah proses di mana keluarnya sel telur dari ovarium. Nah, sedangkan fertilisasi adalah proses di mana bertemunya sel sperma dengan sel telur. Nah, sekarang kita masuk ke sistem reproduksi pada wanita. Kita lihat di sini pertama ada yang disebut dengan ovarium. Nah, ovarium ini memiliki fungsi adalah untuk menghasilkan sel telur, di mana jadi di ovarium ini terjadi proses yang disebut dengan oogenesis. Apa sih oogenesis? Oogenesis itu tadi pembentukan sel telur. Jadi kalau ditanya fungsi ovarium apa? Fungsi ovarium itu adalah untuk menghasilkan sel telur. Nah, kemudian selain itu ovarium juga menghasilkan hormon ya, yaitu hormon estrogen dan progesteron.
Nah, kemudian nanti setelah sel telur dihasilkan, dia akan berjalan melewati saluran, di mana saluran ini disebut dengan saluran sel telur, ya, atau kita sebut dengan tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini bisa kita lihat di sini, ada bagian di mana pada bagian tuba Fallopi ini dia berumbai-rumbai seperti lonceng. Nah, disebut dengan infundibulum. Di mana infundibulum ini fungsinya adalah menangkap sel telur. Jadi nanti ketika terjadi ovulasi, ya, berarti kan ovarium terjadi ovulasi di mana ovarium mengeluarkan sel telur. Nah, nanti sel telurnya itu ditangkap oleh infundibulum ini. Jadi kalau ditanya fungsi infundibulum apa sih? Fungsinya adalah menangkap sel telur dari ovarium. Nah, terus kemudian nanti sel telur berjalan melewati tuba Fallopi. Nah, kalau terjadi kopulasi atau berhubungan badan, nanti sperma masuk ke tuba Fallopi dan nanti bertemu dengan sel telur tersebut. Nah, bertemunya sperma dengan sel telur adalah tadi disebut fertilisasi. Jadi, kalau ditanya fungsi tuba Fallopi apa? Fungsi tuba Fallopi adalah sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Selain itu, kan nanti zigot dan sel telur menyatu nih, dimana nanti dia zigot sperma dan sel telur dia menyatu akan menghasilkan zigot. Nanti zigot ini dia akan mengalami pembelahan jadi morula, blastula, morula, blastula, dan grastula. Itu biasanya terjadi di sini di tuba Fallopi sampai nanti di akhir perkembangan zigot menjadi embrio, dia nanti nempel di sini di rahim gitu. Jadi selain tempat terjadinya fertilisasi, tuba Fallopi juga dia tempat perkembangan zigot. Nah, kemudian tadi kalau di akhir perkembangan zigot, dia akan nempel di sebuah kantung yang kita sebut dengan uterus, atau nama lainnya, nama bekennya nih adalah kita sebut dengan rahim. Nah, di mana nanti ya di rahim ini nanti kan tadi ovarium menghasilkan hormon estrogen serta progesteron. Nah, hormon estrogen progesteron ini tuh nanti menyebabkan salah satunya menebalnya dinding rahim, di mana dinding rahim ini kita sebut dengan endometrium. Nah, di mana nanti ya endometrium ini akan banyak dibahas ketika kita bahas siklus menstruasi. Kenapa sih, Bu? Kenapa sih si dindingnya ini menebal? Jadi menebal itu intinya untuk persiapan karena akan ada embrio. Nanti kan zigot di akhir akan menjadi embrio yang nempel di dinding rahim ini gitu. Yang akan nantinya akan berubah menjadi janin gitu.
Jadi kalau ditanya nih fungsi dari uterus itu apa? Fungsinya dia sebagai tempat perkembangan embrio atau janin ya. Nah, kemudian di ujung rahim ada seperti gerbang yang kita sebut dengan serviks. Nah, terus nanti di bagian luar ada alat eksternal, alat kelamin wanita paling luar yang kita sebut dengan vagina. Nah, di mana vagina ini selain sebagai alat eksternal nantinya kopulasi lewat vagina ini, dia juga fungsinya adalah sebagai tempat keluarnya ketika kita menstruasi. Nah, ini merupakan organ-organ yang ada pada sistem reproduksi pada wanita. Nah, jadi nanti kita dibahas ya tadi ya. Pertama, ada ovarium, fungsinya menghasilkan sel telur. Kemudian dia juga menghasilkan hormon estrogen serta progesteronat. Kemudian ada tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini ada bagian tadi yang berumbai-rumbai yang disebut infundibulum. Fungsinya sebagai untuk menangkap sel telur. Kemudian tuba Fallopi ini fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilisasi serta perkembangan zigot. Nah, kemudian rahim merupakan tempat perkembangan janin. Terdapat dinding rahim yang nantinya menebal. Kemudian tadi ada serviks, bagian paling ujung rahim, serta ada vagina. Di mana vagina ini selain alat kelamin luar atau eksternal wanita, dia juga merupakan tempat keluarnya menstruasi. Nah, sekarang tadi kan dibahas ya kalau misalnya ovarium itu fungsinya itu menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, di sini kita bahas nih proses pembentukan sel telur. Kita sebut dengan oogenesis. Jadi oogenesis itu apa? Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Nah, di mana oogenesis ini tadi ya ada ovari atau ovarium memiliki lapisan jaringan epitelium germinal. Nah, di mana epitelium germinal itu apa? Jadi jaringan yang nantinya dia akan menghasilkan sel germinal. Apa sih sel germinal? Sel germinal itu yaitu sel nutfah. Jadi sel nutfah yang nantinya cikal bakal menjadi sel kelamin lah gitu ya. Berarti kalau di sini sel germinalnya akan menghasilkan apa? Karena ini pada wanita otomatis dia akan menghasilkan sel telur gitu. Nah, jadi proses pertama sel germinal dihasilkan dari germinal epithelium ini. Namanya itu apa? Oogonium ya. Salah satunya pertama oogonium. Nah, di mana oogonium ini nanti akan mengalami pembelahan. Nah, pembelahan yang pertama yaitu pembelahan mitosis yang nantinya dia akan berubah menjadi oosit primer. Nah, di mana biasanya oosit primer ini akan menghasilkan atau akan dilingkupi lah oleh sebuah kantung. Nah, kantungnya itu disebut kantung ini folikel. Jadi di sini nanti dia dilingkupi oleh folikel primer. Nah, di sini folikel primer. Nah, di mana folikel ini biasanya
terdiri dari lapisan yang penuh dengan sel granulosa. Apa sih sel granulosa itu? Sel granulosa itu adalah sel yang biasanya mengandung hormon atau menghasilkan hormon steroid. Nah, di mana berarti di sini hormon steroidnya apa? Karena ini di ovarium, otomatis nanti dia akan menghasilkan estrogen serta progesteron gitu. Nah, kemudian nanti dia akan terus membelah. Nah, dia nanti akan terus membelah. Selain si oosit yang membelah, folikel juga dia akan tumbuh. Nah, di mana nanti folikelnya berubah menjadi folikel sekunder, sama ya. Nah, di mana nanti selanjutnya oosit akan berubah atau mengalami pembelahan. Pembelahannya kan yang pertama tadi mitosis. Nah, di sini nanti akan mengalami pembelahan meiosis menjadi oosit sekunder. Nah, nanti ketika folikel berisi oosit sekunder, nama folikelnya adalah folikel de Graaf. Di mana folikel de Graaf ini dia akan menghasilkan hormon estrogen. Nah, kemudian nanti ketika terjadi ovulasi, jadi nanti folikel pecah, sel telur yaitu oosit sekunder dilepas yang nantinya ditangkap infundibulum. Nah, nanti sisa akan si folikel ini akan sisa corpus luteum ini. Jadi corpus luteum tuh bagian folikel de Graaf yang ditinggalkan oosit sekunder gitu. Nantinya dia akan berkerut, terus tersisa bagian yang warna kuningnya saja. Nah, di mana ternyata corpus luteum ini punya fungsi penting juga nih. Corpus luteum ini dia nanti menghasilkan hormon, yaitu hormon progesteron. Nah, apa sih fungsi hormon progesteron serta estrogen ini di dalam oogenesis ini? Dia itu nanti yang akan mempersiapkan keadaan rahim sehingga layak untuk ditempati suatu janin gitu. Dia nanti akan mengalami penebalan dinding rahimnya atau endometriumnya, kemudian juga akan mengsekresikan lendir-lendir pada vagina serta biasanya merangsang pertumbuhan kelenjar susu pada payudara. Jadi itu tuh persiapan agar implantasi zigot pada uterus itu sempurna gitu. Nah, gitu. Itu buat proses oogenesis. Jadi kalau ditanya nih tadi oogenesis, prosesnya pertama ada oosit. Sorry. Oosit primer, di mana nanti dia membelah menjadi oosit. Sorry, salah. Tadi pertama apa? Oogonium. Dia pertama ada oogonium, di mana oogonium ini nanti membelah menjadi oosit primer. Nah, di mana pembelahannya itu biasanya pembelahan
Pembelahannya itu adalah bukan biasanya, yaitu mitosis. Dimana kan kalau mitosis pembelahannya ciri khasnya sama dengan induknya. Jadi oogonium ini biasanya dia memiliki 2 set kromosom atau disebut diploid karena proses pembelahannya mitosit. Jadi oosit primer juga dia masih diploid karena sama dengan induknya. Nah, kemudian nanti mengalami pembelahan meiosis menjadi oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini biasanya mengalami pembelahan meiosis pertama. Berarti kalau meiosis biasanya oosit sekunder menghasilkan setengah dari induknya. Jadi kromosomnya hanya 1 set yang disebut dengan haploid. Nah, kemudian nanti oosit membelah lagi, yaitu meiosis kedua. Nah, di mana gini, kan nanti menghasilkan 4 sel ya, di mana 3 selnya merupakan badan polar. Di sini ya. Nah, sedangkan yang satunya adalah ootid. Nah, nanti ootid ini yang akan matang kemudian menjadi ovum atau sel telur gitu. Nah, berarti tadi yang kedua proses meiosis kedua. Nah, di mana ini tuh merupakan salah satu ciri khas dari apa? Oogenesis ya. Oogenesis itu yang membedakan dengan nanti kita bahas spermatogenesis adalah dia hanya menghasilkan satu sel unit fungsional gitu. Gitu ya. Ini buat proses oogenesis. Nah, sekarang kita masuk ke sistem reproduksi pada laki-laki. Yang pertama, kalau misalnya di perempuan atau wanita tadi ada yang disebut dengan ovarium. Nah, kalau di laki-laki ada yang disebut dengan testis. Nah, di mana fungsinya? Kalau di ovarium kan testis fungsinya buat apa? Menghasilkan sel telur nih. Berarti kalau testis fungsinya buat menghasilkan sperma. Nah, di mana sel sperma ini berarti testis ini tempat terjadinya spermatogenesis. Nah, selain menghasilkan sperma, testis juga menghasilkan hormon yang disebut dengan testosteron. Nah, kemudian nanti kayak tadi kalau di ovum kan sampai ootid ya, oosit sekunder dia keluar. Nah, nanti di sini sampai jadi spermatid. Nanti spermatidnya masuk ke epididymis. Dan di epididymis ini, jadi saluran paling dekat dengan testis, di epididymis ini dia akan berkembang menjadi spermatozoa, jadi sel yang fungsional. Jadi kalau ditanya fungsi dari epididymis itu apa? Epididymis itu tempat pematangan sperma ya. Jadi setelah siap untuk dikeluarkan itu pada epididymis ini gitu. Tempat pematangan sperma. Di mana nama prosesnya itu perubahan spermatid menjadi spermatozoa itu kita sebut dengan spermiogenesis.
Nah, kemudian nanti ada saluran. Sini ya, jadi saluran gitu. Nah, saluran ini kita sebut kesini, salurannya kesini, terus nanti kesini. Salurannya itu kalau tadi ya di wanita ada yang disebut dengan tuba Fallopi atau saluran sel telur. Nah, di laki-laki juga ada yang disebut dengan saluran sel sperma atau kita sebut vas deferens. Nah, vas deferens ini biasanya ditempeli beberapa kelenjar yang mendukung sel sperma ini. Nah, yang pertama, kelenjar pertama kita sebut dengan vesicula seminalis. Terus berurutan ya ini. Setelah vesikula ada kelenjar yang disebut dengan kelenjar prostat. Dan nanti yang di bawah prostat kecil ada yang disebut dengan kelenjar Kover. Nah, di mana fungsinya vesicula seminalis itu yang akan memberi warna putih pada air mani. Jadi fungsinya dia itu tuh ya disebut dengan semen. Jadi vesicula seminalis ini fungsinya menghasilkan semen. Nah, di mana semen ini fungsinya buat apa sih? Salah satunya dia yang memberi makan, jadi memberi nutrisi pada sperma. Nah, kemudian apa sih kalau prostat dan Kover? Nah, prostat itu nanti dia mengsekresikan cairan yang bersifat asam, sedangkan Kover kebalikannya dia akan menghasilkan cairan yang bersifat basa. Nah, kemudian nanti setelah Kover ada saluran. Nah, saluran ini kita sebut dengan saluran ejakulasi. Jadi saluran untuk mengeluarkan spermanya. Nah, kita sebut dengan uretra. Di sini ya, di sistem reproduksi uretra ini fungsinya untuk mengeluarkan hasil ejakulasi atau air mani. Nah, terus nanti alat eksternalnya ada yang disebut dengan penis ya. Penis ini fungsinya tadi sebagai alat kopulasi atau berhubungan badan. Nah, bisa kita lihat di sini. Tadi testis fungsinya untuk menghasilkan sel sperma serta menghasilkan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis sebagai tempat spermiogenesis dan ada saluran sperma yang terdapat 3 kelenjar yaitu vesicula seminalis, prostat serta Kover. Di mana tadi vesicula seminalis ini menghasilkan cairan semen. Kemudian nanti ada uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan ejakulasi serta ada penis yang berperan sebagai alat kopulasi. Nah, sama tadi kalau misalnya di ovarium ada yang disebut dengan oogenesis. Nah, kalau di laki-laki ada yang disebut dengan spermatogenesis. Nah, tadi spermatogenesis ini terjadi di testis, di mana tepatnya jadi kalau testis itu dia terdapat saluran-saluran. Nah, salurannya itu disebut dengan
tubulus seminiferus, di mana disinilah terjadinya proses spermatogenesis. Nah, spermatogenesis sama ya kayak tadi di oogenesis. Pertama, dia merupakan spermatogonium yang nantinya akan membelah dengan proses mitosis mitosis di mana ini 2N. Nah, akan menghasilkan spermatosit pertama atau primer ya. Nah, nanti ini juga masih 2N. Nah, kemudian nanti spermatosit primer akan membelah. Proses pembelahannya adalah meiosis 1 menjadi spermatosit kedua atau spermatosit sekunder, di mana nanti menghasilkan N aja. Nah, kemudian nanti spermatosit mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi spermatid. Spermatid nanti keluar masuk ke epididymis dan berubah menjadi spermatozoa gitu. Jadi dari spermatid menjadi spermatozoa. Nah, ini nih yang membedakan dengan oogenesis. Kalau tadi oogenesis hanya menghasilkan satu sel telur yang fungsional. Nah, kalau meiosis ini empat-empatnya fungsional gitu. Jadi ciri khas dari spermatogenesis itu apa? Dia menghasilkan 4 sel fungsional. Nah, kemudian kita akan hal tersebut ya mengenai tentang alat-alat reproduksi serta proses serta fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan janin. Proses pertama nih, proses reproduksi dulu nih. Sebelumnya tadi kan ya udah dibahas. Pertama, ovulasi. Jadi sel telur mengeluarkan ovarium mengeluarkan sel telur, terus nanti ada sperma ketemu, terjadilah fertilisasi. Nanti fertilisasi akan membentuk apa? Akan membentuk zigot. Nah, zigot ini nanti akan berkembang. Nah, zigot ini akan mengalami perkembangan di mana nanti zigot ini tadinya satu kan ya, dia akan membelah menjadi 2 setelah 2 jam biasanya. Menjadi 2 sel. Sorry pakai hitam ya. Nah, tadi kan selama 2 jam dia akan menjadi 2 sel. Nah, kemudian nanti biasanya sekitar 8 jaman lah ya, nanti dia akan menjadi 4 sel. Terus nanti menjadi 8 sel. Nah, kemudian nanti hingga banyak. Terus membelah biasanya 4 harian, dia akan menjadi yang disebut morula. Nah, nanti morula ini dia akan seperti bola, akan membentuk suatu rongga. Jadi nantinya kalau di dalamnya gitu ada rongga. Nah, rongganya itu disebut dengan blastosol. Jadi ini disebut bentuk yang kedua, stage level yang kedua dari perkembangan zigot, yaitu blastula. Ciri khasnya ada blastosol ya, ada rongga. Jadi seperti bola dalamnya kosong gitu. Nah, ini tuh disebut dengan blastosol. Nah, nanti blastula ini akan mengalami pembengkokan gitu. Gitu. Tadi rongga ini, terus dia akan mengalami pembengkokan. Nah, bengkoknya ini disebut blastofor biasanya.
Nah, di mana stage yang terakhir sebelum menjadi embrio itu adalah gastrula. Nah, dari sini misalnya biasanya nanti mulai dibentuk organ-organ kayak misalnya sistem pencernaan terlebih dahulu dan yang lainnya sampai nanti dia jadi janin gitu ya. Jadi nanti kalau ditanya stage-stage level dari pembentukan zigot itu ada apa aja? Pertama morula, terus blastula, terus gastrula. Jadi zigot nanti yang mengalami pembelahan sampai jadi morula, blastula, serta gastrula. Nah, nanti embrio zigot akan nempel di dinding rahim hingga jadi embrio atau kita sebut dengan janin. Nah, di sini adalah struktur janin di mana ya janin ini biasanya dia dilindungi lah oleh beberapa membran. Dilindungi oleh beberapa membran. Membran yang paling luar kita sebut dengan korion. Jadi korion ini kan ini uterus atau rahim. Terus nanti ada membran paling luar, kantung ya nanti kantung yang membran yang paling luar itu disebut dengan korion. Nah, korion ini biasanya bekerja sama dengan endometrium akan membentuk plasenta. Jadi korion ini dia dengan endometrium akan membentuk plasenta. Nah, kemudian membran yang kedua kita sebut dengan membran amnion. Nah, amnion ini biasanya dia berongga. Terus di dalamnya ada cairan yang kita sebut dengan cairan amnion. Atau apa sih? Cairan air ketuban gitu. Kita sebut dengan air ketuban. Nah, di mana fungsinya buat apa sih amnion ketuban ini? Dia itu untuk melindungi janin dari tekanan. Nah, selain itu, amnion juga fungsinya agar si janin bisa bergerak bebas gitu. Nah, kemudian membran yang ketiga kita sebut dengan di sini nih. Ini kita sebut dengan allantois. Nah, allantois ini fungsinya untuk membran untuk pembentuk ini umbilical cord atau kita sebut tali pusar gitu. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk menyalurkan zat makanan serta oksigen dari ibu. Jadi nanti ada pembuluh darah lewat sini, fungsinya ini. Jadi dia menyalurkan makanan serta oksigen. Tuh. Kemudian membran yang ketiga ada yang berupa kantung gitu, berupa kantung kantung kecil. Nah, yang kita sebut dengan yolk atau saccus vitellinus.
Nah, saccus pitellinus ini fungsinya adalah pembentukan ini sel pembuluh darah pertama bagi bayi ya. Gitu. Ini adalah membran-membran yang berkaitan atau melindungi janin pada rahim. Jadi ada chorion, amnion, allantois, serta saccus pitellinus. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih kita bahas siklus menstruasi. Gini, apa sih siklus menstruasi ini? Kalau misalnya tadi tidak terjadi pembuahan, kalau misalnya sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi menstruasi. Nah, di sini adalah fase-fase yang terjadi pada saat kita mengalami siklus menstruasi. Yang pertama kita sebut dengan fase menstruasi. Biasanya fase menstruasi itu terjadi pada hari pertama hingga hari keempat menstruasi, atau 4 hingga 5 lah, hari kelima menstruasi. Nah, fase ini biasanya dicirikan dengan apa? Cirinya tadi dia harus terjadi bila sel telur tidak dibuahi sel sperma. Jadi tidak dibuahi sel sperma. Nah, di mana nantinya ketika sel telur tidak dibuahi sel sperma, tadi kan dibahas ya, corpus luteum nanti kan menghasilkan hormon kan, hormon estrogen serta progesteron. Nah, kalau misalnya si ovum tidak dibuahi, corpus luteum ini dia mogok nih, dia berhenti untuk menghasilkan progesteron serta estrogen. Nah, sehingga nantinya ovum yang nantinya tadi nempel di dinding rahim, dia akan lepas. Nah, karena lepas biasanya dinding rahim ikut sobek dan meluruh sehingga nanti keluarlah darah menstruasi gitu. Ya, karena apa? Karena tadi estrogen sama progesteron menurun karena corpus luteum menghentikan dihasilkannya hormon-hormon tersebut. Turun ya. Nah, kemudian fase kedua kita sebut dengan fase praovulasi. Nah, fase praovulasi ini biasanya terjadi dimulai ya, biasanya hari ke-6 hingga hari ke-13 nih, hari ke-13 menstruasi. Jadi hitungnya pertama kali kita haid, nah itu di hitungan harinya ya. Berarti ini hari ke-6 hingga hari ke-13. Yaitu fase kedua yang kita sebut dengan fase praovulasi. Nah, pada fase praovulasi ini biasanya hipotalamus di otak akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon yang disebut hormon FSH. Nah, apa sih fungsi dari hormon FSH ini? Namanya follicle stimulating hormone. Berarti fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk pematangan ini, folikel. Jadi follicle kan tadinya folikel primer, kayak tadi ya dibahas, terus jadi folikel sekunder, terus jadi folikel degrad. Nah, ini itu biasanya dirangsang perkembangannya itu oleh ini FSH. Nah, nanti jadi FSH naik biasanya ada dirangsang naik. Nah, kemudian nanti folikel kan menghasilkan estrogen ya. Ketika folikel degrad sudah jadi folikel sudah matang, dia akan menghasilkan estrogen. Jadi nanti estrogen naik. Nah, estrogen ini dia sifatnya berkebalikan dengan FSH. Jadi kalau misalnya estrogen naik, otomatis FSH turun. Jadi estrogen naik, FSH turun. Nah, nanti estrogen merangsang hormon yang kedua, yaitu hormon LH. Nah, di mana LH ini dia merangsang fase yang ketiga,
yaitu merangsang terjadinya ovulasi. Jadi nanti itu biasanya fase ketiga disebut fase ovulasi. Biasanya terjadi pada hari ke-14 di mana LH meningkat, FSH turun gitu. Jadi estrogen naik menyebabkan FSH turun, terus LH naik gitu. Dan terjadi fase yang ketiga disebut fase ovulasi. Nanti kan ovulasi nih terjadi, berarti sisa apa tadi? Corpus luteum. Nah, di mana corpus luteum ini akan menyebabkan terjadinya penebalan dinding rahim. Jadi ini tuh dinding rahim atau endometrium. Dia akan menebal menjadi endometrium karena tadi dihasilkan progesteron. Corpus luteum dia merangsang dihasilkannya progesteron sehingga endometrium menebal, tapi ketika tidak dibuahi, balik lagi, corpus luteum akan berubah atau mengkerut menjadi corpus albicans. Jadi kalau si ovum tidak dibuahi, corpus luteum akan berhenti dengan cara apa? Berubah dari corpus luteum menjadi corpus albicans, sehingga progesteron berhenti, estrogen berhenti, sehingga nantinya ovum akan lepas, sobek, dan keluar darah atau meluruh, balik lagi kayak gitu. Nah, biasanya siklus ini tuh pas yang keempat, yaitu pasca ovulasi, terjadi dari hari ke-15 hingga hari ke-28. Jadi nanti siklusnya disebut siklus 28. Kebanyakan ya pada umumnya 28 hari gitu. Jadi nanti kalau cara ngehitung siklus menstruasi gimana sih? Ya udah, misalnya kita tanggal 1 nih haid, berarti nanti beres haid lagi tanggal 29 gitu. Kalau siklusnya tanggal 28, makanya harus dihitung nih beberapa bulan siklus menstruasi kita. Nah, nanti dihitung tuh rata-ratanya apakah siklus 28 hari atau bukan gitu. Nah, karena siklus menstruasi ini juga kita bisa menghitung kapan terjadinya masa subur atau tidak. Berarti kalau ditanya kapan nih terjadinya masa subur, biasanya pada fase ini nih, fase ovulasi sama praovulasi itu biasanya masa subur gitu. Jadi dibahas ya, kita bahas. Nah, kita bahas pertama ada fase menstruasi. Biasanya terjadi bila ovum tidak dibuahi sperma, sehingga corpus luteum berhenti mensekresikan estrogen dan progesteron, sehingga nanti ovum lepas dari endometrium ya, endometrium yang menebal. Nanti endometrium sobek dan meluruh. Nah, kemudian ada fase praovulasi. Biasanya hipofisis mengeluarkan FSH dan terjadi pematangan folikel. Nanti estrogen pada fase ovulasi biasanya karena folikel matang akan menghasilkan estrogen. Estrogen nanti menyebabkan FSH menurun dan LH meningkat. Nah, di mana LH ini akan merangsang pelepasan oosit sekunder. Nanti pasca ovulasinya folikel degrad akan jadi corpus luteum, di mana kalau tidak dibuahi, tidak terjadi fertilisasi, corpus luteum bakal menjadi corpus albicans yang akan menghentikan dihasilkannya estrogen dan progesteron. Nah, mungkin cukup sampai di sana untuk sistem reproduksi. Sebenarnya ada yang lebih jelas lagi, tetapi mungkin kita bahas itulah ya. Jadi bahas 3 itu, pertama alat reproduksinya,
proses terjadi pembuahan hingga jadi bayi, terus kalau misalnya nggak jadi bayi bakal terjadi menstruasi gitu. Mungkin cuma sekian. Kalau ada yang mau ditanya-tanyakan bisa dihubungin IG ini, Heart Study, atau juga bisa lihat beberapa materi biologi ya, khususnya biologi di blog tersebut. Oke, terima kasih.